الشهداء الصالحين ما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم إلى صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه فوج الخامس وأما الفوج الخامس anapun utawi golongan kang kaping 5 iku fayuhsyaruna mongko dan kumpulaken sapa si kabeh sapa si sinten faujul khamis min kuburihim saking kuburani kaum utawa al khamis yastakhfuna hale padha nyamar sapa si faujul khamis utawa kaum nyamar minan nasi saking manungsa yastakhfuna hale podo nyamar sapa si sapa si sinten faujul khamis nyamar minan nasi saking manungsa rihuhum utawi ambune sinten niku faujul khamis iku antan nuluwe basin rihuhum utawi ambune al faujul khamis iku antanu luweh basin apa sirihuhum luwe basin minal jifati tinimbangane saking batang. Fayunadi mongko undang-undang sapa almunadi wong kang undang-undang min qibalir rahman saking arai Gusti Allah kang duweni sifat ar-rahman. Haulai utawi mengkono-mengkono wong akeh alladzina yaiku wong akeh yaktumuna haulai utawi mengkono-mengkono wong akeh iku alladzina ya wong akeh yaktumuna kang padha nyimpen sapa si alladzina nyimpen al maasi ing pira-pira maksiat sirron hale samar nyimpen minan nasi saking manungsa walam yakhafu lan tetapi ora wedi sapa si faujul khamis sapa si kaum ora wedi minallahi saking Gusti Allah matu kang padha mati hale padha mati sapa si faujul khamis walam yatubu lan tetapi durung tobat sapa si faujul khamis fahadza mongko utawi ikilah yuhsyaruna min kuburihim yastakhfuna minan nasi rihuhum antanu minal jifah fahadha mongko utawi ikilah napa niku rihuhum antanu minal jifah iku jazaohum tati piwalese al faujul khamis wa masiruhum utawi nggon baline faujul khamis iku ilan nari maring neraka kama qala Allah taala kaya oleh dawuh sapa Gusti Allah taala kama qala Allah taala kaya oleh dawuh sapa Gusti Allah taala yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah
yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Yastakhfuna yastakhfuna podo nyamaraken sapa si alladzina minan nasi saking menungso, walam yakhafu lan ora wedi sapa si alladzina ora wedi minallahi saking Gusti Allah. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Yastakhfuna kiburu yastakhfuna nika yastakhfuna pada yastakhfuna hale podo nyamaraken sapa alladzina minan nasi saking para manungsa, wala yastakhfuna lan ora podo nyamaraken sapa alladzina minallahi saking Gusti Allah. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, melakukan dosa, mereka bersembunyi dari manusia, mereka pandai menyembunyikan dosa, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah yang maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Mereka pandai menyimpan perbuatan dosa dari manusia, tapi mereka tidak pandai menyimpan dari Allah. Artinya lebih khawatir diketahui oleh manusia daripada diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang kelima, mereka kelak akan dibangkitkan dari kuburannya. Yastakhfuna minan nasi rihuhum antanu minal jifa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka yastakhfuna minan nas, samar, tak padeng, tak ketelak wujudnya. Rihuhum antanu minal jifa, king tak ketelak orang tapi bau nu boceng, lebih boceng daripada betang. Ya nyaman tak temu orang, bener nyaman tak temu orang, bingung. Makin bayi sampean odi ning kalangan pada manusia nih kak odi. Sampean ngetelak ada orang, king orang tak ngetelak ke sampean, masuk nyaman. Samar bi Gusti Allah. Wah, mereka adalah orang yang pandai menyamar, pandai menyimpan daripada perbuatan dosa, tapi tidak pandai menyimpan dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gua kuat peboceng di Gusti Allah. Peboceng tining Gusti Allah. Sepandai-pandai orang tersebut menyimpan dosa, ya tetap akan terkuak bau bangkainya. Sehebat apapun kita menyimpan dosa, ya tetap dosa yang kita lakukan selama tidak kita tobati, selama kita tidak berhenti daripada dosa tersebut, ya mungkin sekarang kita pandai menyimpan imamaan, asurbanan, ngapeng siwak, ngapeng tasbih, haja malaikat. Tapi sayang, seribu sayang, kelakokna menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Matu walam yatubu, mati kita atau dari perbuatan nikah. Umun soro nyimpen kecuba na sampai ada orang tahu nyangkar ya orang bagus. Libasuhum libasus salihin wa gulubuhum gulubu syayatin wal a'yadzu billah. Ya. Aneka benih termasuk kelebihan, aneka benih termasuk daripada kelihayan, kepandaian benih. Penter mau nyimpen benih. Orang penter niki benih penter nyimpen dosa.
Orang seberakal, orang secerdas akalah benih orang sepenter nyempen dari perbuatan dosa. Orang yang paling pintar saya, ya orang yang taat ke Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati' rabbak fatusamma agilan wala ta'sihi fatusamma jahila." Ati' rabbak, taatlah kepada Allah, fatusamma agilan, maka kamu dikatakan orang yang berakal. Kalau kita mau taat kepada Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fatusamma agilan, maka kulit sampeyan koca orang yang berakal. Wala ta'sihi fatusamma jahilan, jangan kamu bermaksiat kepadanya, fatusamma jahilan, sekalipun ilmu kita banyak tapi maksiat kepadanya, fatusamma jahilan. Kok cari bodoh sampean. Kulit sampean ring bodoh. Siapa orang bodoh? Orang sing maksiat ke Gusti. Bene pinter ngocak, pinter ceramah, pinter pidato, sik gawe ukuran bene. Gen kamma kulit sampean taat ada ke Gusti Allah, arek kok orang berakal. Gen kamma kuleban panjenengan menjauh daripada perbuatan maksiat, ya jadi orang yang berakal. Orang yang cerdas akal lah, ya jadi orang yang jauh daripada maksiat. Bener si budak cetak kah? Pulan budak paling pintar, paling cerdas, banyak si budak. Hah? Si paling cerdas orang yang paling taat dekat Gusti. Sepaling bodoh, bener orang yang tak tahu mencoba. Bener si tak pinter. Tong bitongan, bener saya tak bisa paham matematika, bener saya tak bisa maca. Orang paling bodoh adalah orang yang bakal maksiat. Wala ta'sihi fatusamma jahila, jangan kau maksiat kepada Allah, fatusamma jahila, maka kamu dikatakan orang yang bodoh. Orang yang paling bodoh orang yang maksiat dekat Gusti Allah. Orang berakal nika bene polan tawar ya bagus ya coba bene. Orang yang berakal nika Arya taat, Arya maksiat bene karo cuma tahu Arya genjeran ria dosa bene. Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan laisal agilu man arafal khair wasyarr, bukan orang yang berakal yang hanya mengetahui tentang kebaikan dan keburukan. Hadza baik wa hadza buruk. Hadza taat wa hadza maksiat. Tak dente orang berakal mah, orang bodoh tahu. Apa kata Imam Sufyan bin Uyainah? Siapa mereka yang berakal? Wa innamal aqilu man idza arafal khair ittaba'ah wa idza arafa syarr ijtanabah. Orang yang berakal ketika dia tadi itu mengetahui perkara yang baik, dia mau mengikuti perkara yang baik. Tahu dia bareng bagus lakonin, Arya tahu tempat bagus yentaren, ada yang berakal. Benih tak tahu coba pengajian pada tahu. King tak pergerak tak gerak aki tini Gusti Allah atena. Wa idza arafa syar'i ijtanabah, ketika kita mengetahui sesuatu yang buruk ijtanabah, kita menjauh, baru berakal. Mun hanya sekedar hadal khair wa hadal syarr, arya bagus arya coba wis neng la. Al-agil, orang yang berakal siapa? Ketika dia mengetahui sesuatu yang baik, diambil yang baik. Ketika dia tahu perkara yang buruk, kita jauh, kita buang yang buruk. Senika baru berakal. Beda emas, beda taeh, melai di mah. Ya emas, ya pasti baik. Terus neng, tak kalah emas ah. Mun tahu cek dia emas kalah, tahu dia kotoran ya buang. Pada kau ini nggak boleh. Fungsi akal neng kanto. Benih hanya cuma sekedar mikir, dia bagus lakonin. Arya coba hindaren. Paham ya? Baru ekoca orang yang berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal agilu katadbir wala wara'akal kaffi wala hasanaka husnul khuluq." Rawahu Ibnu Majah. Tidak ada orang yang berakal, tidak ada orang yang lebih cerdas akalnya melebihi orang yang pandai mengatur daripada akal. Laisal agilu katadbir.
Tidak ada orang yang melebihi kesempurnaan akal fikirannya seperti orang yang tadbir bisa mengatur daripada akal. Kuli sampeyan nika pamurjib Gusti Allah kan sebab akal, Pak. Akal. Karena akal nika minnah, anugerah dari Gusti Allah. Hewan selebih raja kece tapi tak beri akal bi Gusti Allah. Capo akal manusia senek kene gojo si raja kok pengen dadi jajan kuping gajah pengakane gajah ngak robenyan badane gajah paling rajin ngak ka sarajane badane ra napa gajah iki sirkus kebe sirkus ning kebun binatang ning taman safari kebe sirkus Sero toju kebenya mana sarong gajah duduk kopeng kebe jajan kening akal manusia makhluk paling kene tapi beri kelebihan apa akal macan paling buas paling kereng tapi tak beri akal di Gusti Allah kebe tontonan Masya Allah makanya akal dengka dari lafaz agel neka mengikat maknana orang mau datang dari Mekah atau umroh leng-leng cetak orang nyaman apa igel. Nah fungsinya igel nih kah mengikat mengikat apa mengikat surban atau toilasan surban saya ke kodung enggak ya Hamid Pasuruan ke nyaman toilasan saya gula ini kenyaman imamah saya ke kodung toilasan pada sunnah nah lebih-lebih sunnah kan ke orang saya baca khutbah Jum'ah sunnah pakai imamah dan sunnah pakai toilasan tapi sunnahnya pakai toilasan ujungnya dilipat ke belakang tidak budi pas nikah kedua-duanya atau salah satunya nikah sunnah ceocol toilasannya ceocol karena mau nyocol aneka bersadabu pada bereng dajjal ya sunnah toilasan nah toilasannya kayak ke kodung pakai serban gelak di atas kepala baru beri igel fungsinya supaya mengikat supaya surban ini tak gulian maka igel ini ke agel maksudnya sami mengikat nafsu mengikat syahwat supaya terikat syahwata terikat nafsona sehingga akal normal ketika akal tak normal akal tak yang kui tak bisa mengikat daripada syahwat los tak bisa mikir bona akhir apa ada bareng hewan akhir apa ada bareng hewan nah, makanya akal nikah guna aki area maksiat dek siapa dek Gusti Allah area melanggar dek siapa dek Gusti Allah beri akal bi Gusti Allah mun kana kene pantas akal tak sempurna ya maka nang kantoy terangakin apa akal nikah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui tentang sesuatu yang baik dan yang buruk lah tahu cek dia bagus lakonin tahu dia cek dia bagus kalah tahu dia bagus hadirin ada coba hindaren jauhin tahu cek dia gempor palang gempor tengkorak jangan mendekat main tambah naik tadi bodoh tak bodoh bodoh nih gak, lo tahu cak barang berbahaya kok, maka maksiatnya keberbahaya, kang kui kau lebat panjenengan, dunya juga nang akhirat bahaya. Nih orang yang saling maksiat nih, simpen maksiat. Ada orang tahu, ada orang tahu maksiat. Tapi aku, you tetap cari Gusti Allah nih kata tedung. Malaikat rokib atid bedes itu kang nyatet, setuju perbuatan amal kau lebat panjenengan. Maka orang saya nyimpen maksiat gelek keng tak nyimpen dari Gusti Allah nyimpen dari orang tak ketemu orang ya kira-kira dari mana sampean umpama maksiat amabuk ya dan kiai kan tak pantas apa yang mungkin amabuk ya dan Gusti Allah azina ya dan ring tua azina ya dan guruna tak pantas mak bisa bengal maksiat ya dan Gusti serana orang amaksiat andik keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala neka memandang melihat kepada kita
kita mengimani, meyakini bahwa Allah menyaksikan, Allah mengetahui tentang apa yang kita lakukan daripada kemaksiatan, berarti kita benar-benar telah menghina atas penglihatan Allah dan pengetahuan Allah. Tahu cek Gusti Allah yang ngetela ningali mirsani kegaulan panjenengan, tapi mak ki ngelakuin maksiat, berarti orang ini kangennya ada pandang na Gusti Allah. Dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan dan meyakini Allah tidak mengetahui atas perbuatan kita, faqad kafar, maka berarti kita telah kufur kepada Allah karena menghilangkan sifat alimah pengetahuan Gusti Allah. Berarti tidak ada celah, tidak ada tempat, tidak ada kesempatan dan kesempitan bagi kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ada maksiat ria. Maka tak ada tempat saya bisa berlindung daripada pandang Gusti Allah. Kira-kira orang yang saya masuk dak mall, masuk dak toko-toko besar, tak bengal ngeco arok bude CCTV. Ngaco bude CCTV, ngeco bude CCTV, tak kuat temu Gusti Allah. Ibuna CCTV segala sisi, atas bawah, kanan kiri, depan belakang, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Muhitun, Allah ta'ala meliputi atas segala-galanya. Ada tempat sebisa lepas daripada pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ngerem, ada orang tahu. Iya orang tak tahu pangeran. Neka iya kapi sih datang ada sih tak tujuan ke maksiat Pak, masih saya ngocak ria belum bagi ya. Keng belajar tero ambu pada seneng ki tertarik ki tero nyong ajogetan ro ki nangan keng der memoso aba ya kata dia aban surban nyong ajogetan kah aja tak pantes. Nah orang-orang sesoleh merengis sedek maksiat engak merengis sekulu sampean dek betang cek gentero ngakan asemak pun tak gelem, terbesit dalam hatinya untuk melakukan kemaksiatan pun tak ada sudah. Saking bencinya kepada maksiat seperti halnya kita membenci kotoran atau bangkai daripada manusia. Cicit Pak merengis sampean ngedingnya teman cok jangan sorongakan ngiding bau natok ngota orang sesoleh dia maksiat ke senika jangan terong ngelakonan asemak benar parak tak kira karena dalam hati ampun tertancap tertanam iman dan keyakinan yang sangat kuat sehingga mereka pandangnya jauh. Benar hanya sekedar kenikmatan ning dunia saya pikir, tapi resiko nu aku ning alam akhirat. Ning kulit sampean kan tak oning cek maksiat nika bahaya saking budu nu kulit sampean, Pak. Saking budu nu manusia nika sampai maksiat nika yang kep sesuatu senikmat. Innakum tatahafatuna finnari tahafutal farash. Kamu sekalian ini berebut kemaksiatan mendatangi tempat-tempat maksiat seperti halnya mereka laron-laron nih jeleng-jeleng mereka berebut tempat berebut daripada sinar lampu dan mereka beranggapan bahwa maksiat memberikan kenyamanan kenikmatan pada laron yang dijaba jeleng ngangkep demar nih beri kenikmatan apa arak kapi jeleng gelap arak de demar monosom ojon banyak jeleng ya banyak laron maka bebe bisa men lurus temarnya kayak beri apa bisa men beri aing karena si kejaki materi ya oning sampean jeleng re mau napara ke temar mesti keker mulai keker mate maka beri penai bisa men beri aing karena oning jadi si kejaki jeleng re mate sependek kecukan kulit sampean kelas jeleng ki beri tomar cepat lentar kabeh ini jeleng jeleng ngangkep pun entar seneng ngangkep nikmat beda lezat beda kenikmatan padahal sobung mbak sobung apa nikmatnya gelu cek nyengok demar kaki berorang binen ngau lanteng itu nggak ngeburu syuting imon beres akal kakek tunggang ngeburi je pegel bi orang
neng ya dan compok sama tunggang iburi. Beh, kurang ajar tunggang, awas kaki. Bedek, apa? Baca orang neng tunggang iburi. Tunggang iburi bi penyanyi, bisa joget jatah sesalon roh. Syuting, berarti mau nak kaki pada bereng biar, ngeding yer. Itu tunggang iburi, atek gede, seneng yo. Direme tunggang iburi seneng, berarti pada biar gini ku berarti. Orang mau pinter akal tak mungkin pak. Orang mau guna akal pikir tak kira bergabung. Nah neka penting aku lebih sampean akal yang ku ini kah. Tapi sayang seribu sayang banyak manusia yang tidak menghargai anugerah yang terbesar berupa akal pikiran sehingga mereka merusak akalnya. Narkoba, ganja, minuman keras, khomer sehingga menutup akal pikirna, akal tak berfungsi, tak berguna. Sayang seribu sayang. Padahal keistimewaan manusia ini berneng akal pikirna, kesempurnaan manusia berneng akal. Tore sama nabi dina soki keng gila kakek gelem. Soki keng gila tadi akal neng nyamro nyam atau ke barat ke timur abengkang, kalau ke gereja abengkang ke nampak. Si akal yang paling penting pak. Makan guna aki uria maksiat, uria taat. Oh si maksiat hindaren, oh si taat lakone. Berarti orang gelek kocak berakal. Kesaking budu nama manusia neka sampai lah pangeran letek ketakut boleh. Nyata nah, de orang nyimpen takut etemu orang. Simpen maksiat ta, simpen kecubaan dari orang. Takut etemu orang cak ben ahli maksiat, takut etemu bi orang cak ben ahli kecubaan. Tapi kulit sampean tak nyimpen dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Gusti Allah lebih berhak ekatodus, lebih berhak simpen benih nyimpen dari manusia. Tak bisa. Nah, karena nang situng qasidah biasa mon mari ngaji. Terang lagi. Fa innana zalamna anfusana wa khunna naqulu bil lisani ma laysa fil janani wa nudhhirul ihsana wa nukhfiyal buhtana na'mur bima la na'mal wa nati ma la najhal ihsanuna masawi wa sidquna da'awi nurai lil khalaiq walil wara nunafik. Apa kata doa sebiasa lantunaki sareng para ulama? Fa innana zalamna anfusana wa khunna. Kita ini zalim kepada diri sendiri, kita ini berkhianat kepada diri sendiri. Melakukan dosa yang akan disiksa ya kita sendiri, bukan orang lain. Saya seksa ki aba kuli sampean neka. Kan paling zalim orang zalim ka aban tibi neka. Orang saya zalim darma, bengal maksiat, bengal dosa, padahal aban saya seksa. Tak sayang sampean kebeten nih kah? Mun sayang kebeten bener cuma melaki lulur cap bengkuang, sari bengkuang, bener cuma sabunan nih pemapan saya larang lah, hindarin maksiat karena abe nih ke saya seksa aku. Saya seksa neng neraka kia abe kuli sampean nih kah? Naqulu bil lisani ma laysa bil janani. Kita hanya pandai berucap, tapi di dalam hati kita tak ada satupun kebaikan. Malai sabil janani ada dalam hati ini sebelah dendam, takabur, hasud, iri, dengki sebelah dalam hati ini. Tapi mau ngocak, boh hebat. Wa nudhhirul ihsana wa nukhfiyal buhtana. Kita menampakkan kepada orang seakan-akan kita ini ahli baik. Nudhhirul ihsan ngatonaki kebagusna wa nukhfiyal buhtan kene simpen kecubana. Na'mur bima la na'mal wa na'ti ma la najhal. Kita hanya bisa menyuruh orang lain untuk beramal dan kita melakukan apa yang kita ketahui, artinya kita tahu itu maksiat tapi dengan sengaja kita melakukan kemaksiatan.
ihsanuna masawi wasidkuna da'awi nura'yal khalaik walil wara nunafik. Kita hanya kepada makhluk hanya riya ngatonaki kebagusan meloloh ya dan makhluk walil wara nunafik, tapi kita menjadi munafik sempen kecubaan cuma ngatonaki kebagusan neka kuaku ning akhirat pejogeh di dalam kubur giring tining Gusti Allah ke mahsyar pasamar bi Gusti Allah keng beceng bauna lebih beceng daripada betang. Matu walam yatubu, mati kita tobat kedema kenangna wa masiruhum ilan nar, tempat terakhir bagi orang yang seperti itu mati yang belum tobat adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya sangat badan kulmul jaki, maka dikatakan sokor orang nika ki ngarep atau bete dari maksiat. Allah Ta'ala maha menerima tobat, tapi repot tak orang mau ngelakonin dosa tak aroma saja je dosa. Mon orang ngelakonin dosa ben sadar je apa saya lakonin nika dosa, insyaallah ki keneng ya arep tobat. Biasa nah nih, biasa nah orang ngelakonin dosa maksud sama orang ngelakonin dosa biasa nih ki tobat deh. Dengerin orang melakukan dosa tapi sosa mari ngelakonin dosa ki keneng arep tobat. Tapi mau ngelakonin dosa ngakak agelo seneng gembira lupa jaban bekal hisap lupa dari segala-galanya ampunan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan man adnaba dzamban wa huwa yadhak dakhalan nar wa huwa yabki. Barang siapa yang melakukan satu dosa wa huwa yadhak, dia dalam keadaan tertawa terbahak-bahak, wa kullu kak ngakak padahal abang ngelakuin dosa, dakhalan nar wa huwa yabki, maka dia akan masuk ke neraka dalam keadaan menangis. Orang ngelakuin dosa tapi ki nangis mari ngelakuin dosa gila, mungkin ki bisa ambu dari ngelakuin dosa nah. Tapi rata-rata orang ngelakuin dosa ki pun mabuk, agelo, ngakak-ngakak, ajoget, maksiat, kak ngakak. Ketahuilah dakhalan nar wa huwa yabki, nek kuaku masuk ke neraka atangisan nek tak buambu tangis nah. Tapi percuma nangis lah. King mun makin maksiat tangisin dekat Gusti Allah, maksiat neka yambuin tangisin dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala, ngampar saja de malam sujud ke Gusti Allah atau pet ambu dari dosa nangisin dosa sana, maka aing secap-cap netes karena takut ke Gusti Allah nangisin dari dosa sana neka kuaku sebisa matiin apa neraka. Kuaku ning akhirat ada pemadam kebakaran, Pak. Neng akhirat ada pemadam kebakaran. Sebeda neka orang kare nangis kuaku neng akhirat. Tapi syukur nangis mungkin. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati akthar min 70 marratan wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah, aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya sehari semalam tidak kurang daripada 70 kali bertaubat. Dalam riwayat 100 kali. Pertanyaannya, dosa apa Nabi? Kalaupun seandainya Nabi mau melakukan dosa, dosanya sudah diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah telah berjanji, benar-benar aku ampuni dosa yang sesudah, yang sebelum dan sesudah. Sedurung Kanjeng Nabi ngelakonin dosa lek sepura kada dosana umpamah. Kayak ada Kanjeng Nabi ngelakonin dosa sobung, Pak. Ada Nabi dosa karena nek bon maksum, terjaga. Adapun ulama, kiai, para habaib, para ulama, para asatid, para sulaha, para atqiya, orang-orang yang takut ke Gusti Allah bener maksum tapi mahfud. Tak sampai ngelakuin dosa raja, artinya dosa nak gampang sabora, dosa kene. Lemun Kanjeng Nabi bose wajib masuk surga, haram masuk neraka kok. Ki atobat ke Gusti Allah.
Bila sujud tempat sujud tu saya becah kelaban aing merebat tah. Bila lengki jenggun becah kelaban aing merebat tah. Saya nangis dekat Gusti. Tu siapa Kanjeng Nabi? Han ku lebih sampean ni ketandik jaminan tu saya sapora. Tak ada jaminan masuk surga. Tapi dengan entengnya kita melakukan dosa seakan-akan tak ada apa-apa. Hah? Makanya pesadar. Pola kelaban pengajian nikah kulit bisa ngurangin dosa. Mun soro tak dosa sekali repot Pak. Ngurangin dari itu dosa. Kanjeng Nabi mulai kocak bulan Ramadan. Apa tujuan Kanjeng Nabi? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wanar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga. Kanjeng Nabi le jamin masuk surga, kita minta surga. Nas'aluka ridhaka wal jannah, kau le nyoon ridho na panjenengan Gusti, ban nyoon surga. Padahal surga ciptaki kang Kanjeng Nabi dak remah sampean. Ben Kanjeng Nabi tak ndak ngelakonin dosa. Ki minta ke Gusti Allah wa na'udzubika min sakhatika wanar, kau le nyoon raksa dari apoy neraka. Cak pelepu neraka Gusti. Padahal Kanjeng Nabi haram masuk neraka. Ki minta raksa dari neraka. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah kita nikah saking budunna sampai bengal ke Gusti Allah. Pangeran saya laban Pak. Cering koli tak bengal ke jeregen kok. Bawahan tak bengal ke atasan kok. Murid tak bengal ke guru, anak tak bengal ke orang tua, mak bisa manusia bengal ke Gusti Allah. Andi ilmu apa? Pola andi ilmu kebal dari apa neraka. Haja masuk surga tok. Andi ring delem bola ambian. Cak Kanjeng Nabi minta surga ya. Nah mangkana saking budu manusia nikah. Maka dikatakan sabab daripada manusia terjelembab ke jurang kemaksiatan ada beberapa hal. Yang pertama, al-jahlu bi'azamatillah. Min asbabil wuku' fi dzunubi wal ma'asi. Di antara sabab musabab manusia masuk terjerumus ke lembah kenistaan kemaksiatan, di antaranya yang pertama, al-jahlu bi'azamatillah wa kibriyaihi wa jalalih. Manusia tadi itu bodoh, tidak mengerti atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu. Orang tahu cek jeragan kereng takok si melanggar. Karena kulit sampai nek tak oning dak sifat kibriyaan Gusti Allah, jalala Gusti Allah, azim Gusti Allah, kulit sampai nabi butuh akhirnya ki bengal ngelakonin maksiat. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan kullu man asallaha fahuwa jahil wa kullu man ata'ahu fahuwa alim. Orang yang taat kepada Allah itulah hakikat daripada alim. Hakikat daripada ilmu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man ata'ahu fahuwa alim wa kullu man asallaha fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka orang tadi itu dikatakan orang yang bodoh. Sebagaimana keterangan dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati' rabbak fatusamma agilan wala ta'sihi fatusamma jahila. Karena kebodohan. Makanya ngaji. Terus ngaji. Cek buambu ngaji. Nambahin ilmu sesajen nambahin takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua, penyebab daripada manusia berani melanggar maksiat kepada Allah, manusia tersebut lupa akan sifat alimnya Allah, pandangannya Allah. Mangkan mon orang nikah selalu muraqabah, mon can bahasa jebene napa nginjen, selalu merasa diintai, selalu merasa diawasi oleh Gusti Allah, maka orang gila tak bakal maksiat ke Gusti Allah. Umpama anak selalu telepon bi orang tua na telepon atau video call terus. Bade di mana jong posisinya jong? Terus tawa masjid mak. Masjid di mana jong? Masjid Pasuruan. Sekejap telepon beri mana jong? Pesarian jel video call di mana? Dari mana kira-kira?
selalu diawasi, selalu dipantau di orang tua, tak mungkin maksiat. Daerah kulit sama pantau tining Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Abdullah Al Haddad ning kitab nikah untuk mengobati kebodohan kita, untuk mengobati yang ahli maksiat. Nih, kulit sambian nih. Untuk mengobati agar supaya kita berhenti daripada melakukan kemaksiatan dekat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tona kelaban apa? Ilmu. Ya, kelaban apa? Ilmu. Pertama, wa'bud ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka wa mata ra'aita nafsaka takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'satihi fadzakkirha bi anna Allah yasma'uka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Kata beliau, untuk mengobati ketika kita sudah ada kecondongan untuk melakukan kemaksiatan dan malas untuk melakukan ketaatan, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah taala oning ben Allah taala Maha mireng apa sih yo caaki, apa sih lakonin, Allah taala Maha ngaoningi. Neka obat kang kuwi orang sali maksiat. Fa illam yufid hadza tadzkir, kalau ini tidak ada faedahnya, tak beri efek, ada efek samping, mungkin penyakitnya sergelu. Karena orang ini kan dokter ini kan kudu oning penyakit pasien nih kan. Oh, neka cukup obat jalan berarti maksiat tak sarah. Cuma kok takut ide yetok lah tobat wis. Ya lah. Ya, kok takut ide itu ya lambul. Aduh, dok remah timun pangeran ngetela. Dok remah pangeran mon mereng. Terus dok remah kok mana pekaton ya dan Gusti Allah. Berarti obat ringan deh, cukup obat drek deh. Oh tak sekoleh, obat jalan tak sekoleh. Ya, berarti ki butuh perawatan selebih intensif nih kan. Fa illam yufid hadza dzikir likusuri ma'rifatiha, karena kebodohannya, karena kedangkalan pengetahuan atas keagungan Allah bijalalillah, fadhkur laha makanal malakainil karimain alladzain yaktubanil hasanat was sayyiat. Coba dia kasih obat yang kedua. Beun ngelakuin maksiat ada beda malaikat lah. Raqib atid, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak sekolah lagi ya. Siapa ta pangeran, letek katako. Malaikat plek wis. Biasa malaikat raqib atid sing nyatet letek ke grimesen ki ya. Padahal pun jelas dalam nas Al-Quran ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Fa illam tata'athar bihadza tadzkir, kita ada athar, masih belum membekas, obatnya masih belum masuk, tak mati, tak judu obatnya. Cara yang ketiga, fadhkur qurbal mauti wa annahu aqrabu ghaibin yuntadharu. Soroko takoen orang saling maksiat debik mateh. Kok takoen Allah taala ngetelak le, Allah taala mereng le, dak apa sih kelaku kaki le. Walaupun bentuk kotok, walaupun ada orang yang petengah, Allah taala maha ngaonengin. Pancet. Bis nomor 2. Allah Subhanahu wa taala di malaikat dua tugas atau kang nyatet kuaku ada perbuatan kecuali bercatat nang akhirat. Ada perbuatan kecubaan, ada perbuatan kebagusan kecuali catat. Obat saya nomor telok. Suruh Pak Enga. Fa illam tata'athar hadza tadzkir, mun nasihat si nomor telok nomor 2 pertama ben nomor 2 ari tak sekole nomor telok. Suruh Pak Enga bi semaan mateh. Wa annahu aqrabu ghaibin yuntadhar. Kematian adalah yang paling dekatnya sesuatu
yang gaib, yang belum datang, yang kita tunggu-tunggu, yang paling dekat. Sampai ada entek apa? Ada entek maghrib, belum tentu dapat ke maghrib. Hujar pengajian ada setahu jauh dia. Ada entek apa? Sepaster ya? Ya mate. Lah apa boleh? Entek bulan sabel, mau depak. Entek abi ini ya? Wah abi ini ya. Yang sabel kalan kok kelar burung kok. Hah? Nanti apa? Nanti orang si haji, si umroh, karwan dateng. Orang si dentek ria, kemungkinan tak dateng. Ben bareng si dentek pasti dateng, tak kira burung, si tunggun, mate. Apa boleh? Mun lari obat dia tak mampu ngobati. Benih obat dia tak manti pak. Berarti penyakit dia sudah gelulah. Ampun. Mulang pon ngak nikah pon sobung pon. Fa illam yanfa' hadat takhwif. Mun pacel nikah pon ada sekolena, ada olena. Tidak mau dia dari cerita-cerita swarga ya tak tero, cerita neraka ya tak tako kan lebih belian kok ngocak dia. Cerita swarga tak tero. Bodoh bidodorino, bodoh kakanan saya nyaman, bodoh pemandangan saya indah. Mencep. Ceritain neraka, bahwa neng neraka neka terseding nete apa neraka saya keloncot benih kolen sokona tapi otak kasih ngalkal saking panas saking panas apa neraka lah terus apa sih memperkuat kulit sampean neka apa neraka macet bengalah teti mula pon neka pon ada kunan namponan sobung pon sobung olena neraka tak kata kok swarga tak kata roh pon wis karena tak hidayah dari Gusti Allah berarti orang ini kapon atena tertutup pak kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun atena kena penyakit ron tutup di Gusti Allah apa penyebabnya makanu yaksibun karena perbuatan maksiat yang telah ia lakukan sehingga hatinya tertutup tak mampu masukin hidayah pun ibadah terbuka segone obat pertama takok bi ilmu na Gusti Allah bi sifat Gusti Allah masukin ki kemungkinan obat si nomor 2 beda malaikat rokib atid sing kesampian kuaku bekal ngetela akabi yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara pada hari itu ketika setiap jiwa setiap manusia mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah ia kerjakan di atas dunia diberikan kepada mereka dihadapkan kepada mereka muhdara begitu menyenangkan menggembirakan uria kencana tang ngaji pasaan roh uria kencana tang darusan uria kencana engkau saat salat tarawih kencana saat silaturahmi sodako dan lain-lainnya min khairin muhdara pakaton di Gusti Allah wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tapi sebaliknya mereka yang mendapatkan balasan daripada kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan mereka berharap apa harapan mereka tawaddu law anna bainaha wa bainahu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida mudah-mudahan masih dijauhkan oleh Allah dia berharap sekiranya ada jarak yang masih jauh manter kita ada pak angkot tolesan je manter ki jauh amadan ba'ida manter ki jauh tanggiliran saya bahagia wa yuhadzirukumullahu nafsah bukankah Allah telah mengingatkan berkali-kali kepada kita melalui lesan para ulama wallahu raufun bil ibad beda orang maling telok kening maling pertama panggil bi polisi interogasi ngejo edimah
Anjo kok Pak kok tak ngecok di mah bayar ngecok di mah jangan si nomor 2 manter ki tangi ka engko manter ki Jawa ke sengko berempat saya kecok anjo Pak sekone dari bayar ngako nang iya Pak semua banyak catat boleh bisa apaan kan jangan anjo koneng lo anjo banyak kan bayar boleh jangan si nomor 3 ter ki habis ke sengko laku 2 malam tah kontes penjara na tempat apa dah roh dalam kanjon uju wajupan mapon wat beda remang kok mau masuk ke jiri daerah harap nah tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baidah ya Allah mantar ki bejauh mantar kok te interogasi mantar te tanya akhina tidak mungkin Pak hari ini yang dunia ya asyik pakan tok keriki nu sabak babana mejo jan bila lopot pertanyaan nah ketojuin mejo tak waktu ada rumah kok ini kalahkan situng ada rumah nah kok kalah cetat aduh chance nomor 2 aduh pala tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baida mantur ki bejauh ke sengkok gini ka pun kenyataan nah mangkana ambuin rasan maka Ramadan ini ke madrasah saungguna Ramadan ini ke pelajaran saungguna tempat kita bisa mengambil pelajaran yang bulan Ramadan bineh ria halal tapi karena patuh dekat Gusti Allah ning ting siang tak oleh kelone kakanan ria halal minuman halal tapi karena taat dekat Gusti Allah tak ngakan ning ting siang bulan Ramadan ini ke pelajaran saungguna tak oleh aghibah tak oleh anamimah Masya Allah Ramadan hajak benih bulan seistimewa Pak sampean mau tak berjaja entar ke jena kota Pasuruan saatnya mah pelabuhan roh gulaku desengi huta tak ingat pasaan lake bini agocengan benih mahroma orang ngaroko orang ngopi ngakan haja benih pasaan lemun sekelas Ramadan tak matobat sekelas Ramadan tak maambu daripada maksiat kuli sampian lebulan apa boleh mun Ramadan dia tak ibadah daga Gusti Allah tak membaca Al-Quran tak bisa berbuat ketaatan ke Gusti Allah apa boleh man lam yufar fi syahri Ramadan lam yufar fi syahril akhar orang yang tak sapuar ning bulan Ramadan sulit sapuar ning luar bulan Ramadan hati ben Kanjeng Nabi angkat tangan daripada orang saamoso di bulan Ramadan wa ana bari'un mimman khasamahu Ramadan engkau berlepas diri angkat tangan dari orang yang saamoso di bulan Ramadan maka orang yang maksiat ngak nikah kok kue pebeceng di Gusti Allah salah maksiat ini bulan Ramadan tahu sekem segelero hormatilah orang yang berpuasa bilen setianja saya tak apa seru hormatilah orang yang tidak berpuasa sekejaki hormatilah orang yang berzina hormatilah orang yang mabuk teti seberes ria seru ngalah are tahun yang derma orang jujur makin jadi penjajah orang seguru jadi pahlawan ada yang akhir zaman Pak orang sejujur kocak penjajah orang sejujur wah negara rosak pimpin orang jujur kudu setengah maleng mon mimpin orang se bohong orang se dusta makin kocak wah ajiria orang-orang se tepak orang se nagena makin kemoso Pak orang se maenga kemoso orang se bener makin pun kemoso pun akhir zaman nih mangkana tikal pun cek nyare dukung orang cek nyare cap orang ya cap bagus bi orang tapi Allah Ta'ala ngecap orang coba ya boceng waktu dengan akhirat cap orang bisa kelentek tapi dari pelajarannya ke dari ngaji ke cek nyare cap orang ngecap bagus tapi Allah ngecap orang percuma ada nilai ya apa nilai ya cap orang aneh kan gara-gara ya cap orang bagus yastaghfunan nas wala yastaghfunallah ya, mereka hanya pandai menyimpan daripada manusia tapi tak nyimpan dari Gusti Allah engki alladzina siapa mereka
yastakhfuna minan nas wa lam yakhafuna minallah. Orang-orang yang hanya pandai menyimpan daripada manusia tapi mereka tidak takut kepada Allah. Cuma nyari capa orang, setempel orang saya sare. Oh, setempel orang saya soleh, setempel orang saya mapan orang. Percuma. Tina masih capreng coba bi orang. Kalau Allah Taala ngecapreng bagus. Amin Allahumma. Tina lah kamu so bi orang, dukung bi orang. So kalau Gusti Allah jadi pendukung, aman. Nah takut pocito bi orang. Cok ngucap dia. Takut poci. Duh kita oleh sombongan kaki apa? Lejengke. Paham sampean ki? Tadi orang nyari poci na orang, cuma nyari capa orang. Nyari capa Gusti Allah poci na Gusti Allah. Ini orang gara-gara nyari poci na orang apa? Nudhirul ihsana wa nukhfiyal buhtana, hanya menampakkan yang baik-baik saja. Gisampian oni ngaku lagi cuma yaden kamera, asurbanan, imamaan, kelampian, takwaan. Kan ini yaden kamera. Nangis yaden kamera, yaden orang. Tapi kesampian tak oning, benarin gule compo gule kita oning sampian, oning gule ada sampian ki ngaji. Ngaji, ahli darusan. Oning gule kesampian Gus bagus tok. Tapi saya paling tahu ya Gusti Allah, Pak. Gusti Allah saya paling tahu. Tadi temu tok sepetok rek ku dia lah. Mereka tujunya kocak panggung sandiwara re ongguan, sandiwara kapi. Iya cak ngarane orang, arwah, wah kelampina tak nagena berarti, enten cak kebaik cak ngokor orang Pak, kebaik ngokor abak tibi ni, kadang cak yang kep orang cuba tapi bagus mau ke Gusti Allah. Ruba'ath aghbar madfu' inda kulli abwab, law aqsama 'ala Allah la abarahu. Berapa banyak orang yang rambutnya compang-camping, pakaiannya yang compang-camping, madfu' inda kulli abwab. Kalau seandainya dia bertamu, dia tidak akan dibukakan pintu. Saking boceng baune, saking compang-camping aba grumba ngareng gila. Lau aqsama 'ala Allahi la barah. Tapi sama sekali tak pernah maksiat ke Gusti Allah. Sekalipun bun compang-camping yang kepreng gila. Tapi tengkan ke Gusti Allah saya. Kulis sampean kan saya ke orang menolong. Hanya aja ke hubungan bi manusia tapi tak aja ke hubungan bi Gusti Allah. Lah, bener ya Pak harapan sampean Pak. Dari ngacir ya Pak. Ayo. Bagus pon kulit sampean nih pon. Saya nih ponan. Nutupin kecubaan dari orang re bagus. King cek nutupin dari pangeran dah. Ada sebisa nutupin dari pandang Gusti Allah. Tapi mon atobat ambu ya wis atta ibu minad dzambi kaman la dzambalah. Orang yang atobat dari dosa seakan-akan tadi dosa sama sekali. Tak tenang aja ngeding Gus Dur sampean aja bingung aja. Hah? Masa nasihat apa mau ngeding? Ya Rasulullah mertabarot kecorotan wis. Kulai bingung gini ngeding Gus Dur ya Pak. Cek kebeter tenang, paling lebih neng 5 menit Pak. Mater muka detail masih manfaat. Nah, jadi orang nyimpen dari orang nih kah? Kecubaan nyimpen dari orang, tapi tak takok ke Gusti Allah, tak nyimpen dari Gusti Allah. Ku orang rek apa samar, keng bau ni bebeceng, keneng na neraka. Apa botino kakek warso boceng. Kakek. Masya Allah. Can Gus Dur, terakhir dari Gus Dur lah. Mau pokok Gus Dur kasan. Gus Dur cerita, tahun yang bener tak bener. Beda orang kabit ketemu nih warga, kanca. Dari mana? Saya dari sudah lama, sampean sudah lama di surga, sudah makan. Makanannya lezat, makanannya enak, pemandangannya bagus, banyak bidadari di sini. Alah. Saya dari dulu bisa melihat orang-orang cantik. Di mana? Di neraka. Duh, kok bisa? Banyak penyanyi di sana kok. Banyak artis kan. Setin ratin pada neraka kapi can Gus Dur. Oh, ikan sorong kok semua betah moro. Banyak ring ratine di saja. Wallahu a'lam bener tak bener. Keng Gus Dur cerita aneka. Tadi pada kanca ketemuan bi kanca di swarga. Di melek mata abi tangan lah. Mongko
Ma betah pada neraka. Engkau berenang, engkau bitin ratin di nabi dodorin banyak. Neraka bodoh kia tin ratin kia. Kau penyanyi bitis artis bersih kapi jangan. La ilaha illallah. Memang kana. Wis, mantar muka zahir nikah cocok abi batin. Bagus zahir, mantar bagus batin. Maka tore belajar memperbaiki diri sendiri, dimulai dari zahir, kemudian batin. Mulai batin bagus, bagus kapi insyaallah. Tapi mau cuma zahir saya bagus tapi ahli maksiat, ya percuma. Kita tetap neraka kia. Ada gunanya. Ya, ya tetap lasenggi bau nama saya pun lek tancelaki ni dimah, ya tetap beceng. Betang saya simpen ya tetap ya beceng. Tak mungkin tak beceng betang nikah. Maksiat nggih nikah. Yang mentur muka paring kekuatan bisa ngelakuin taat jaga Gusti Allah, paringin kekuatan bisa ninggal maksiat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mentur muka titik ilmu manfaat barakah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluk